Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, kemudahan dalam segala urusan, keberkahan rezeki, ilmu yang bermanfaat dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, semoga Allah senantiasa limpahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah juga memberikan kepada kita kekuatan dan keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak di hari akhir nanti kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di dalam mata kuliah psikologi dakwah, dan pembahasan kita pada hari ini adalah metode dakwah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian dakwah. Kita juga sudah mempelajari tentang unsur-unsur dakwah. Kita sudah belajar tentang siapakah dai itu, kemudian bagaimanakah mad'u, kemudian ada wasilah dakwah, dan kemudian ada maddah atau pesan atau materi dari dakwah itu sendiri. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian kita akan belajar tentang metode dakwah. Metode dakwah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang metode dakwah, Bapak Ilham ingin merefresh kembali pemahaman kita, pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, di mana kita sudah belajar, sudah mengerti satu ketentuan, satu kaidah bahwa tidak ada ucapan, tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan dengan perkataan atau ucapan yang di dalamnya mengajak kepada masyarakat, mengajak kepada orang lain, kepada untuk apa? Untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi sekali lagi, tidak ada perkataan, tidak ada ucapan yang lebih baik dibandingkan dengan ucapan ataupun perkataan yang di dalamnya itu mengajak, menyeru kepada manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal pidato kenegaraan seorang perdana menteri, kemudian acara stand up komedi yang dihadiri oleh banyak orang, dihadiri oleh sekian juta orang, kalau di dalamnya tidak ada muatan-muatan dakwah, di dalamnya tidak ada usaha untuk mengingatkan manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pesan-pesan untuk mencegah orang lain dari berbuat hal-hal yang mungkar, maka pidato kenegaraan itu
atau stand up komedi yang diikuti atau didengarkan oleh sekian banyak orang itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau di dalamnya tidak ada uh, tidak ada materi-materi yang mengajak manusia untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga sudah belajar pada pertemuan sebelumnya bahwa dakwah Islam itu tidak hanya dipikul, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari para dai, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari para mubalik atau mubalighoh, tidak hanya sekedar tugasnya dari para ustadz dan ustadzah, tetapi menjadi kewajiban bagi seluruh orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, muslimin dan muslimat yang sudah mukallaf, yang baligh, yang berakal, maka di pundak mereka itulah terdapat tugas dan tanggung jawab untuk berdakwah. Jadi di kita semua ini juga memiliki tanggung jawab untuk berdakwah. Dakwah inilah yang menjadi penentu bagi keberlangsungan agama Islam. Jadi tersebar atau tidaknya agama Islam, keberlangsungan dari agama Islam itu tergantung pada kita semua. Apakah kita menjalankan amanah untuk berdakwah atau tidak. Jadi misalnya kita mengajak kepada keluarga kita, adik kita, keponakan kita untuk sholat misalnya, kita nggak perlu mengundang mubaligh atau mubalighoh yang terkenal, mengundang dai. Ya cukup kita yang mengajak, yang mengingatkan kepada saudara kita, keluarga kita, adik kita, keponakan kita untuk misalnya melaksanakan ibadah sholat wajib. Ataupun ibadah-ibadah sholat sunnah yang lain. Seperti misalnya kita di bulan Syahrul Ramadan sekarang ini, kita mengajak kepada keluarga kita untuk membaca Al-Quran. Kita mengajak kepada keluarga kita untuk menunaikan sholat tarawih. Kita mengajak untuk berpuasa. Kita mengajak untuk bersedekah dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan secara khusus membicarakan tentang metode dakwah yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, nanti kemudian kita akan juga membahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dakwah Islam. Yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang metode dakwah di dalam Al-Quran, maka salah satu ayat di dalam Al-Quran itu terutama adalah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 menjelaskan tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 ini, Allah berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Dengan cara apa? Dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang lebih mengetahui siapa yang akan mendapatkan petunjuk. Dari Quran surat An-Nahl ayat 125 ini, kita dapatkan setidaknya ada 3 poin. Ada 3 pilar penting dakwah. Yang pertama adalah ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. yakni menyeru, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ajaran agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala?
Yang pertama di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 ini dijelaskan dengan cara bil hikmati, dengan hikmah. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanati, yakni adalah dengan pengajaran yang baik. Dan yang kemudian yang ketiga adalah wajadilhum billati hi ahsan, yakni adalah berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan lihat penjelasannya bagaimana ketiga metode ini. Bil hikmati, wal mau'izatil hasanati, wajadilhum billati hi ahsan. Dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik pula. Nah, saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Menyeru kepada manusia berdakwah dengan hikmah. Saudara-saudara sekalian, para ulama itu memahami hikmah. Misalnya di sini saya kutipkan pendapatnya Imam Al-Biqai, pengarang kitab Nazmud Duror, bahwa hikmah adalah pengetahuan tentang sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan mencegah dari timbulnya mafsadat. Ilmu yang dengannya seseorang bisa melihat persoalan dengan jernih. 3 poin sebagaimana diungkapkan oleh Al-Biqai ini mengindikasikan bahwa seseorang yang diberikan oleh Allah hikmah berarti seseorang yang karena pengetahuan yang dimilikinya yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu memungkinkan dia untuk bertindak benar, memungkinkan dia untuk berkata yang benar. Dan kemudian adalah pengetahuan dari Allah tersebut memungkinkan seseorang tersebut untuk memutuskan sebuah perkara, memutuskan sebuah fenomena yang ada di dalam masyarakat dengan seadil-adilnya, dengan benar. Jadi orang tersebut dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan yang memungkinkan dia bisa mengatakan, dia bisa berbicara yang benar, bisa bertindak dan berperilaku yang benar, dan juga bisa memutuskan perkara yang tengah terjadi di masyarakat dengan baik. Nah, saudara-saudara sekalian, berarti di sini dalam konteks ini seorang dai itu hendaknya memiliki pengetahuan yang luas. Nah, yang penting digarisbawahi adalah bahwa pengetahuan yang luas itu secara epistemologis itu adalah pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan pengetahuan itu dia bisa memberikan petunjuk, memberikan penerangan kepada masyarakat secara benar sesuai dengan syariat agama. Ucapan-ucapannya senantiasa benar. Perilakunya, tindakannya senantiasa benar. Ketika dia memutuskan perkara yang terjadi di tengah masyarakat, dia bisa memutuskan perkara itu dengan adil. Memutuskan perkara dengan adil berarti tidak ada pihak-pihak yang dizolimi, tidak ada pihak-pihak yang diragukan. Nah, keterangan yang lain menyatakan bahwa misalnya di sini adalah Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa hikmah adalah berdakwah dengan menyampaikan isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ini sebetulnya sependapat atau cocok dengan sebagian besar ulama bahwa seseorang itu mendapatkan hikmah setelah dia mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dia mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, menghafalnya, kemudian mempelajari hukum-hukumnya, mendalami rahasia-rahasia dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang tersebut akan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan hikmah itu dia bisa senantiasa berkata benar, tidak berkata bohong, tidak berkata dusta, perilakunya juga senantiasa benar menurut ukuran syariat agama Islam, dan
keputusan-keputusannya, fatwa-fatwa yang dikeluarkannya itu juga bersifat adil. Jadi tidak ada pihak, tidak ada seseorang yang dirugikan dengan keputusan-keputusan yang dia keluarkan. Nah, saudara-saudara sekalian, yang penting digarisbawahi dari pernyataan Ibnu Katsir adalah bahwa hikmah itu didapatkan oleh seseorang setelah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan seksama. Dia mengetahui hukum-hukumnya, dia mengetahui rahasia-rahasia Al-Quran dan As-Sunnah, yang setelah itulah kemudian Allah memberikan kepada orang tersebut berupa hikmah. Gitu ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, maka dia diberikan kebaikan. Bukan satu kebaikan, bukan dua kebaikan, tetapi banyak kebaikan. Nah, hanya saja syaratnya adalah supaya orang itu bisa memiliki hikmah dan kemudian dia bisa berdakwah dengan hikmah, dia harus menguasai, dia harus memahami kandungan-kandungan, isi-isi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini juga berarti menjadi pelajaran kepada kita sebagai mat'u, sebagai masyarakat, hendaknya ketika memilih seorang dai yang kemudian akan kita ikuti nasihat-nasihatnya, akan kita ikuti pendapat-pendapat keagamaannya, hendaklah seorang dai yang kita pilih itu adalah orang yang betul-betul memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan sembarangan memilih dai. Jadi pilihlah dai, pilihlah ahli dakwah, pilihlah pejuang dakwah yang dia memahami dengan baik Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dengan pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu, maka perkataannya itu bisa dipegang. Perilakunya itu senantiasa benar. Putusan-putusan yang dia berikan itu juga senantiasa bersifat adil. Nah, jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, dan serulah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah, berarti adalah menyeru kepada manusia itu sesuai dengan prinsip-prinsip, sesuai dengan ajaran-ajaran yang sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, saudara-saudara sekalian, prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu banyak sekali. Misalnya ketika Al-Quran misalnya berbicara tentang larangan, wala taqrabu malal yatimi. Janganlah kalian dekati harta anak-anak anak yatim. Kita tidak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta anak-anak yatim. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekati perbuatan zina. Nah, ini misalnya adalah perintah di dalam Al-Qur'an. Jadi pendakwah itu memahami dengan benar Al-Quran dan As-Sunnah, dan oleh karena itu dia bisa berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, terkait dengan ahli dakwah yang bisa berdakwah bila hikmati ini, maka sebaiknya ada baiknya kita renungkan pesan dari Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Luqman berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, hendaklah engkau suka duduk satu majlis dengan para ulama dan dengarkan para ahli hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati seseorang yang telah mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Nah, saudara-saudara sekalian, apa kaitannya hadis ini dengan penjelasan tentang hikmah tadi? Yang pertama adalah, saudara-saudara sekalian,
sebagaimana tadi Pak Ilham jelaskan bahwa hikmah itu didapatkan oleh seseorang ketika dia sudah berinteraksi dengan baik. Dia bisa memahami dengan baik Al-Quran dan dengan As-Sunnah. Nah, terhadap seorang da'i, terhadap seorang ulama yang memiliki hikmah ini, uh, sebagaimana dipesankan oleh Luqmanul Hakim, kita diperintahkan untuk aktif mendekatkan diri kepada para juru dakwah, para aktivis dakwah yang memiliki hikmah. Mungkin di dalam masyarakat banyak kita mengenal dai, banyak mengenal mubalik, banyak mengenal ustadz dan ustazah, ya. Dan ada banyak sekali orang yang baru bisa memahami beberapa ayat, lalu kemudian dia berdakwah. Nah, supaya kita tidak salah, maka kita mendekatlah kepada ulama, dekatlah kepada ahli-ahli dakwah, kepada dai, kepada mubalik yang dia memahami Al-Quran dan hadis dengan seutuhnya. Nah, karena mereka yang memahami Al-Quran dan hadis dengan seutuhnya itu, dia diberikan oleh Allah berupa hikmah, yang dengan hikmahnya itu, yang dengan kemampuannya itu, perkataan-perkataannya benar, tindakannya benar, putusan-putusan atas perkara yang dia putuskan juga benar. Nah, kalau semuanya sudah benar, maka kita akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan lampu penerang yang akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Yang berikutnya adalah dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Pertama adalah kepada orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian dia sibuk setiap hari menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi dia diberikan harta dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sibuk untuk menginfakkan harta yang dianugerahkan oleh Allah itu pada jalan kebenaran, kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena banyak sekali orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa rezeki yang sangat banyak, tapi dia tidak menginfakkan. Dia juga tidak menggunakannya pada jalan kebenaran. Justru misalnya digunakan untuk pada jalan kemaksiatan, membeli minuman keras, berjudi, mendatangi tempat-tempat yang haram dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tidak boleh iri kepada siapa? Kepada orang yang dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan itu ia memutuskan perkara dan mengajarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa tercerahkan, masyarakat bisa kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekali lagi Pak Ilham tekankan berarti bahwa kalimat dianugerahkan itu secara epistemologis dalam Islam itu hikmah, ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sekedar usaha aktif manusia untuk mencari ilmu pengetahuan, tidak sekedar usaha aktif seseorang untuk meneliti, meriset dan lain sebagainya, tetapi ada faktor di mana ilmu itu, hikmah itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, ini adalah sebagaimana disinggung oleh Imam Ibnu Katsir, Allah itu memberikan ilmu pengetahuan, memberikan hikmah kepada orang-orang yang mau mempelajari, mau memahami Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surah Maryam itu memberikan hikmah kepada Yahya, yang meskipun Yahya itu berusia masih anak-anak, tapi dia sudah dididik oleh orang tuanya untuk memahami kitab suci, untuk menghafal kitab suci, menyelami rahasia-rahasia kitab suci, dan oleh karena itu dia diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saudara-saudara sekalian,
Metode yang kedua adalah mauidhah hasanah. Secara bahasa di dalam terjemahan-terjemahan diartikan sebagai pengajaran yang baik. Imam Al-Baghawi mengartikan mau'izah hasanah itu adalah kalimat-kalimat yang lemah lembut, nasihat-nasihat yang disampaikan dengan misalnya perumpamaan, janji dan ancaman, peringatan dan kabar gembira yang memudahkan timbulnya pemahaman pada audiens terhadap maksud materi. Jadi pengajaran yang baik itu adalah kalimat-kalimat yang lemah lembut. Nasihat-nasihat yang disampaikan dengan perumpamaan, janji dan ancaman, peringatan dan kabar gembira. Ini kita banyak temukan di dalam Al-Quran. Misalnya dengan perumpamaan. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi Allah membuat perumpamaan untuk mendorong orang-orang untuk berinfak, untuk mengeluarkan hartanya, maka kemudian Allah membuat perumpamaan. Jadi orang yang berinfak, menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nah, ini berarti Allah itu membuat perumpamaan. Ada kemudian peringatan, ada kabar gembira. Misalnya adalah wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kelak baginya disediakan surga yang di bawahnya tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai madu, susu yang kemudian bisa diminum sepuasnya oleh para penghuni surga. Jadi ketika Al-Quran menggunakan perumpamaan-perumpamaan, menggunakan kabar gembira, atau menggunakan ancaman, itu adalah bagian dari mau'idhah hasanah, ya, pengajaran yang baik yang diharapkan dengan adanya pengajaran yang baik itu audiens atau masyarakat yang menjadi objek dakwah bisa memahami maksud yang disampaikan oleh seorang dai. Nah, ini contohnya tadi di Al-Quran sudah banyak ya. Kalau yang berikutnya adalah wajadilhum billatihi ahsan. Wajadilhum billatihi ahsan adalah mengutarakan argumentasi kebenaran sehingga bisa mengalahkan argumentasi yang batil dengan penuh ketenangan, dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak dengan cara yang kotor, dan dengan cara yang penuh kasih sayang. Karena inti dari dakwah itu tidaklah sekedar berargumen, saling menyerang, sebagaimana kita lihat di dalam acara-acara talk show di televisi ya. Kalau ada dua tokoh dihadirkan dari masing-masing kubu yang berbeda, kepentingan yang berbeda, dari partai politik yang berbeda, semakin mereka berdiskusi bukan semakin menemukan titik temu, tapi justru menemukan semakin uh, terjadi kesenjangan yang semakin lebar, gitu ya. Perbedaannya semakin banyak. Nah, dakwah tidak demikian. Jadi argumentasi yang disampaikan dalam berdakwah tidak untuk mencari titik beda, tapi adalah menemukan titik temu. Tidak untuk menjauhkan, tapi untuk saling mendekatkan. Sehingga kemudian mereka mantap keimanannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini adalah salah satu contoh yang sangat menarik yang disampaikan yang diperagakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang pemuda yang datang kepada yang hendak menemui
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda tersebut itu ingin menyatakan ingin masuk Islam. Dia ingin masuk ke dalam agama yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pemuda ini punya syarat bahwa dia minta diizinkan untuk berzina. Mendengarkan permohonannya tersebut, para sahabat sudah mulai hendak marah. Bagaimana tidak ya, ingin masuk Islam tapi inginnya diperbolehkan berzina. Maka kemudian dengan sangat cerdas, dengan sangat baik, wajadilhum billati hiya ahsan, maka kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau kejadian itu menimpa pada ibumu? Bagaimana kalau kejadian itu menimpa kepada bibimu dari sisi ayahmu? Bagaimana kalau kejadian itu menimpa bibimu dari sisi ayahmu, dari sisi ibumu? Kira-kira kamu rela nggak? Gitu. Nah, kata pemuda tadi, saya nggak rela kalau ada orang yang misalnya menzinai ibu saya. Saya juga tidak rela kalau ada seseorang yang menzinai bibi saya. Saya juga tidak rela kalau ada seseorang yang menzinai bibi saya, baik dari ayah saya maupun dari bibi saya. Saya juga tidak rela kalau ada orang yang menzinai anak perempuan saya. Nah, kata Nabi, demikian juga seorang perempuan itu. Dia bisa jadi ibu dari seseorang, dia bisa jadi bibi dari seseorang, dia bisa jadi adalah anak perempuan dari seseorang. Seseorang itu juga pasti tidak rela, pasti tidak suka kalau ada orang yang menzinai saudara perempuannya, ibunya, bibinya, anaknya, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat si pemuda tersebut kemudian untuk selama-lamanya mengurungkan niatnya untuk berzina. Jadi ini adalah wajadilhum billati ya ahsan. Jadi argumentasi yang disodorkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mantap, kukuh, langsung menohok kepada hati dan kesadaran dari pemuda tersebut, sehingga kemudian dia tidak ada niat lagi untuk melakukan perbuatan zina. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita intinya adalah bahwa dakwah itu yang pertama tadi menyeru atau berdakwah kepada masyarakat itu yang pertama adalah dengan cara bil hikmati. Berarti meniscayakan bahwa seorang dai itu betul-betul memahami, betul-betul mendalami Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kemudian dia bisa menyampaikan materi dakwahnya dengan hikmah, gitu ya. Perkataan yang keluar dari mulutnya benar, tindakannya benar, putusan atas perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat itu benar. Semua kebenaran itu terjadi atas pemberian Allah Subhanahu wa taala karena seorang dai, seorang mubaligh tersebut sudah memahami dengan baik Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga tidak ada nasihat-nasihatnya yang salah, perilakunya juga tidak salah. Yang berikutnya adalah bil mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Nah, ini ada satu contoh yang tadi agak kelewatan. Contohnya adalah hadis dari Anas bin Malik. Ia berkata, ketika kami berada di dalam masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah seorang badui. Badui, berarti ini Arab Badui, berarti adalah Arab yang pedalaman. Dia umumnya tidak memiliki rumah karena hidupnya nomaden. Dia pergi ke sana kemari mengikuti hewan ternaknya, dan hewan ternaknya itu mengikuti di mana ada rumput yang kemudian bisa dimakan oleh hewan ternaknya. Dia hidupnya berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, tidak memiliki rumah bangunan yang permanen. Jadi orang desa banget, orang kampung banget itu ya. Mungkin secara peradabannya sangat minim. Ketika dia hendak menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menemui Rasulullah di masjid.
Lalu ia kencing di dalam masjid. Nah, melihat tingkah orang Badui tadi yang kencing di dalam masjid, Rasulullah, para sahabat itu kemudian berseru, "Tahan, tahan." Maksudnya jadi dia sedang kencing lalu kemudian tahan. Maksudnya berarti disuruh pergi, disuruh berhenti kan begitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Jangan kalian ganggu, biarkanlah dia." Jadi oleh Rasulullah dibiarkan sampai sampai kencingnya selesai. Jadi sampai orang Badui itu selesai kencing. Maka para sahabat kemudian membiarkan sampai dia selesai kencing. Barulah kemudian setelah orang Badui tadi selesai kencing, maka kemudian muncul Nabi mengeluarkan hadis yang isinya adalah tidak boleh masjid sebagai tempat untuk beribadah, tempat untuk sholat, tempat untuk sujud, tidak boleh kencing di dalamnya, di dalam masjid. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kejadiannya adalah karena Rasulullah SAW mengetahui bahwa dia adalah betul-betul orang Badui yang tidak mengetahui adab tata cara orang-orang kota. Mungkin dia tidak familiar dengan bangunan yang permanen sehingga dia tidak tahu kalau itu masjid tidak boleh dikencingin. Nah, ini tentu saja berbeda dengan kalau sekarang ada orang kota gitu ya, orang yang terdidik lalu kemudian masuk masjid dan kemudian dia mengencingi masjid. Maka itu ada nuansa kesengajaan, ada nuansa mengejek atau menghina agama Islam. Kalau ini dia tidak punya unsur mengejek karena memang dia orang Badui pedalaman yang tidak tahu tentang kaedah-kaedah tentang standar bagaimana seharusnya. Jadi dimaklumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berikutnya adalah metode dakwah di dalam hadis. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Man ra'a mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika azaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya. Ini bisa dimaknai adalah dengan tangan secara letterlek maupun dengan tangan berarti adalah dengan kekuasaan yang kita miliki. Misalnya Anda adalah bos di sebuah perusahaan gitu ya, maka Anda bisa memberikan sanksi. Anda duduk sebagai di pemerintahan sebagai pejabat, maka kemudian Anda bisa merubah kalau ada kemungkaran. Misalnya tempat prostitusi, tempat perjudian ditutup. Nah, itu berarti adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Berarti dia melihat kemungkaran lalu kemudian dengan kekuasaannya, dengan tangannya dia tutup. Mungkin dia tidak dengan tangannya langsung gitu ya. Yang menutup adalah Satpol PP, tapi kebijakan itu lahir dari tangan dia, dari kekuasaan dia yang memungkinkan untuk menghormati bulan Ramadan maka seluruh tempat-tempat kemaksiatan ditutup. Ya, sebaiknya tidak hanya di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan biasa tempat-tempat kemaksiatan juga ditutup karena yang namanya tempat kemaksiatan pasti meresahkan warga masyarakat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, tidak semua orang yang memiliki kedudukan, memiliki wewenang untuk bisa merubah, tidak semua orang punya kekuatan, tidak semua orang punya kekuatan, tidak punya wewenang untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Nah, maka ini adalah dengan lisannya. Dengan lisannya dia mengajak orang lain untuk meninggalkan keburukan, mencegah orang lain dari mendatangi hal-hal yang sifatnya adalah keburukan dan kemaksiatan. Fa illam yastati fa biqalbihi. Maka kalau tidak mampu, dia bisa mendoakan. Berarti dengan hatinya mendoakan semoga seseorang itu mendapatkan hidayah, mendoakan supaya orang itu tidak mendatangi tempat-tempat maksiat. Wa dzalika azaful iman.
dan itulah selemah-lemahnya iman. Nah, saudara-saudara sekalian, metode yang kedua yang juga terdapat di dalam hadis tentang metode dakwah adalah berdakwah dengan memudahkan, tidak untuk mempersulit. Dakwah yang menggembirakan, bukan dakwah yang marah-marah, gitu ya. Telah menceritakan kepadaku Ishak yang menyatakan bahwa ketika beliau mengutusnya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya, mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit. Jadi kalau bisa dimudahkan, dimudahkan. Jangan dipersulit. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tapi memang jangan dimudah-mudahkan. Agama itu mudah. Kalau kita kewajiban sholat misalnya tidak kita lagi dalam keadaan sakit, bisa kita laksanakan dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, dengan berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, dengan menggunakan bahasa isyarat. Berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari. Berarti memberikan kabar gembira yang memungkinkan dia tetap stay di dalam agama kita. Dia tetap menyimak nasihat-nasihat kita, tidak membuatnya justru lari menjauh dari jalan dakwah dan bersatu padulah. Tetapi ingat teman-teman sekalian, lantas Abu Musa berkata, wahai Rasulullah, di daerah kami sering dibuat minuman dari rendaman madu yang biasa disebut dengan al-bid'u dan minuman dari rendaman gandum yang disebut dengan al-mizru. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, apa pesan penting dari hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari ini? Jadi dakwah hendaklah dengan memudahkan, tidak mempersulit. Dakwah dilakukan dengan menggembirakan, bukan menakut-nakuti. Tapi meskipun demikian, meskipun memudahkan, meskipun menggembirakan, tapi harus tegas bahwa yang haram harus dikatakan yang haram. Jangan menggembirakan, tapi kemudian yang haram dikatakan sebagai halal, atau yang halal dikatakan sebagai yang haram. Menggembirakan, terus kemudian memudahkan, itu tidak kemudian untuk menyalahi kaidah agama, bahwa yang halal harus dikatakan yang halal, yang haram harus dikatakan yang haram, harus tegas, gitu ya. Jadi ini penting. Jadi memudahkan, menggembirakan itu tidak kemudian berarti adalah melanggar aturan-aturan agama. Yang haram dihalalin, yang halal diharamkan. Tidak, yang haram tetap dianggap haram, yang halal tetap halal. Nah, yang berikutnya adalah Pak Ilham ingin menjelaskan tentang tantangan dakwah. Nah, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang dakwah, gitu ya, itu pasti banyak tantangan. Hidup saja itu pasti banyak tantangan. Kalau nggak ada hidup itu bukan untuk enak-enakan. Jadi itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hidup sendiri itu banyak tantangan, banyak ujian. Apalagi dakwah menyeru manusia, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti penuh tantangan, penuh onak dan duri. Kita bisa belajar dari sejarah bahwa tidak ada dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul kecuali ada tantangan yang sangat keras dari masyarakat. Nabi Ibrahim mendapatkan tantangan dari ayahandanya, juga dari mendapatkan perlawanan dari Raja Namrud. Dakwahnya Nabi Musa mendapatkan tantangan dan perlawanan dari Fir'aun dan bala pasukannya. Nabi Muhammad SAW sendiri juga mendapatkan tantangan yang sangat keras dari para pemimpin kafir Quraisy, dari para musyrikin di Makkah dan di Makkah pada saat itu. Jadi yang namanya dakwah pasti ada tantangannya. Nah, saudara-saudara sekalian, tantangannya ini mungkin kita bisa klasifikasi menjadi internal dan eksternal. Pak Ilham ingin menyebutkan beberapa. Misalnya adalah
Dari sisi internal, maka kita bisa tantangannya itu misalnya adalah pada niatnya. Ini tidak hanya pada dai, tetapi juga para mad'u yang mendatangi tempat-tempat dakwah. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murahaman katsiran wasa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rezeki yang sangat banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan bermaksud hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dakwah itu bisa motivasinya adalah lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang mengambil jalan dakwah tapi motivasinya adalah sepenuhnya duniawi. Mungkin untuk mencari harta, mungkin untuk mencari kekuasaan. Nah, salah satu tantangannya adalah ini, orang yang berdakwah tapi niatnya adalah tidak untuk lillahi ta'ala, tetapi adalah untuk mencari misalnya adalah popularitas, mencari kesenangan, mencari harta benda, mencari pangkat dan jabatan. Itu adalah salah satu tantangan yang berat, bukan hanya dari sisi pendakwahnya, bukan hanya dari sisi dai-nya, tapi juga dari sisi kitanya sendiri sebagai mad'u. Kadang-kadang kita berdakwah tidak untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mencari yang lain, biar dilihat oleh orang lain sebagai orang yang baik, bisa untuk pamer saja, bisa untuk supaya dilihat oleh atasan kita dan lain sebagainya. Nah, tantangan yang berikutnya adalah keistiqomahan. Mungkin gampang bagi seorang dai atau bagi masyarakat untuk berdakwah, melakukan kebaikan sekali, dua kali. Nah, persoalannya adalah konsistensinya itu, ketekunannya, keistiqomahannya untuk melakukan amal-amal kebaikan secara kontinu, secara terus-menerus. Maka kemudian di dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa beristiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah surga. Jadi seorang dai, seorang mubalik yang dia beristiqomah di dalam jalan dakwah, maka baginya surga. Seorang mad'u, seorang audiens, komunitas, masyarakat yang dia istiqomah di dalam jalan dakwah, dia juga akan mendapatkan surga. Tapi istiqomah itu bukan hal yang mudah. Kita melakukan perbuatan yang baik gitu ya, secara terus-menerus, secara tekun dalam waktu yang lama, dalam jangka panjang, itu membutuhkan ketekunan, itu membutuhkan kerja keras. Sementara tadi tantangannya banyak, gitu ya. Lagi kita mau berbuat baik, lagi hijrah, nanti ada selorohan yang negatif. Kamu kok sok suci, kok kamu tumben baik, padahal kamu selama ini enggak, kan gitu ya. Yang itu kemudian kadang-kadang membuat ngedon kita. Nah, disinilah kita butuh istiqomah, konsistensi di dalam kebaikan.
Nah, jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa istiqomah di dalam jalan kebaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah materi kita pada sesi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mari kita tutup sesi kita pada pagi hari ini pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.